Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Sri Anugrah Lestari. Saya mahasiswi jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan dengan NIM 31931211011. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang membangun karakteristik wirausaha. Untuk teman-teman yang ingin belajar mengenai wirausaha dapat menonton video ini. Stay tune. Hai teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita kembali lagi membahas mengenai materi tentang kewirausahaan atau wirausaha. Nah, dalam kesempatan kali ini materi pokoknya yaitu membangun karakteristik wirausaha, di mana dalam membangun karakteristik wirausaha itu kita harus memiliki 10 poin. Yang pertama ialah motif berprestasi tinggi, di mana untuk menjadi seorang wirausaha kita harus memiliki prestasi atau tujuan yang harus kita capai. Nah, selanjutnya yaitu selalu berperspektif. Nah, di sini juga kita harus menetapkan bagaimana tujuan yang akan kita capai nantinya dalam berwirausaha. Yang ketiga, harus memiliki kreativitas tinggi, di mana kita harus menciptakan berbagai pemikiran atau hal-hal yang dapat mempengaruhi perkembangan wirausaha kita. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu memiliki perilaku inovatif tinggi, dan yang kelima ialah selalu berkomitmen dalam bekerja, di mana komitmen ini sangatlah penting sebab jika komitmen ini dapat dijalankan dengan baik, maka wirausaha yang kita jalankan pun akan baik pula. Nah, selanjutnya yaitu mandiri atau tidak ketergantungan, di mana kita harus memiliki sifat yang mandiri agar kita dapat memanfaatkan diri kita sendiri untuk mengembangkan usaha kita, walaupun kita membutuhkan bantuan orang lain, tetapi kita harus memanfaatkan diri kita sendiri terlebih dahulu guna untuk mengembangkan wirausaha yang kita bangun. Selanjutnya yaitu berani menghadapi resiko, di mana setiap resiko yang ada atau yang kita temui dalam mengembangkan wirausaha harus berani kita hadapi agar usaha kita dapat berkembang ke depannya. Selanjutnya ialah selalu mencari peluang. Nah, poin ini sangat penting sebab kita harus memanfaatkan peluang yang ada, tidak boleh menyia-nyiakan peluang yang ada untuk mengembangkan usaha kita. Selanjutnya memiliki jiwa kepemimpinan, dan yang terakhir ialah kita harus memiliki kemampuan manajerial, di mana kita harus dapat memanage bagaimana berjalannya usaha yang akan kita kembangkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sikap dan perilaku wirausahawan sukses. Nah, di sini terdapat beberapa poin sikap dan perilaku seorang wirausaha yang sukses. Yang pertama itu ialah tidak ragu mengambil langkah awal. Yang kedua, tidak meratapi kegagalan yang kita jumpai atau kita temui saat menjalankan usaha. Yang ketiga, dapat memahami produk dan sasarannya. Maksudnya di sini ialah produk yang kita jual atau kita perkenalkan kepada konsumen harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita pasarkan. Nah, setelah itu kita juga harus mencari mana saja konsumen yang dapat membeli produk kita. Nah, kita harus belajar mengenai pemasarannya. Nah, selanjutnya itu pandai memanfaatkan tren dan fasilitas terkini. Misalnya di saat ini kita sangat pesat-pesatnya perkembangan teknologi ataupun sosial media. Di sini kita dapat memanfaatkan perkembangan sosial media itu untuk memasarkan produk kita atau usaha kita. Nah, selanjutnya tidak ragu menjalin hubungan dan berinteraksi. Nah, di sini kita harus berani berinteraksi dengan orang banyak untuk memperkenalkan produk yang kita jual atau wirausaha yang kita bangun, sehingga orang dapat mengetahui bagaimana usaha atau wirausaha yang sedang kita jalankan dan produk-produk yang kita jual, sehingga orang tertarik untuk membeli produk yang kita tawarkan. Di sini juga kita tidak boleh malu-malu untuk memperkenalkan produk kita dengan orang lain. Nah, selanjutnya selalu belajar dan mencari celah pemasaran. Maksudnya di sini ketika ada kesempatan untuk memasarkan produk kita
kita harus memanfaatkannya. Tidak boleh menunda-nundanya jika ingin usaha kita berkembang. Selanjutnya yang terakhir, sikap dan perilaku wirausaha sukses itu harus bersikap baik dan komunitas. Maksudnya di sini kita harus dapat menempatkan diri kita untuk mengembangkan usaha kita di komunitas-komunitas yang ada, di mana kita harus berani memperkenalkan produk yang kita jual kepada tiap-tiap orang atau tiap-tiap komunitas. Nah, di sini juga kita harus memiliki sifat yang baik, sopan dan santun agar mereka dapat menerima kita untuk memperkenalkan produk yang sedang kita perkenalkan kepada mereka atau sedang kita jual. Berikutnya yaitu mengenai proses membangun karakter wirausaha, di mana ada 4 poin proses untuk membangun karakter wirausaha di dalam diri kita. Yang pertama itu kita harus dapat menghargai produk orang lain. Walaupun kita menjual produk yang sama, kita juga harus menghargai produk orang lain. Selanjutnya yang kedua itu harus menyenangi kritik. Nah, di sini kita sebagai seorang wirausahawan harus menerima berbagai kritik atau masukan kepada kegiatan usaha kita. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membangun wirausaha kita yang lebih baik. Nah, tapi di sini kita juga harus pandai memilah dan memilih mana kritik yang membangun, mana kritik yang menjatuhkan usaha kita. Nah, kita harus mengambil kritik yang dapat membangun wirausaha kita saja. Nah, selanjutnya itu ialah bicara sesuai ahli. Maksudnya di sini ialah dalam memperkenalkan produk kita harus membicarakannya seperti orang yang pandai atau memahami bagaimana produk kita itu sendiri. Nah, di sini bukan hanya produk, kita juga harus memahami usaha yang sedang kita jalankan. Selanjutnya yaitu fokus dan konsisten. Di sini adalah hal yang paling penting bagi kita seorang wirausaha. Kita harus fokus dan selalu konsisten dalam baik memilih produk yang sedang kita jual maupun untuk pemasarannya. Nah, oke, selanjutnya untuk memotivasi kita agar menjadi seorang wirausaha yang sukses, di sini saya akan menceritakan salah satu seorang wirausahawan yang mana dia merupakan dulunya seorang tukang sapu, tapi ia berhasil menjadi seorang wirausaha yang sangat sukses. Seperti yang saya katakan bahwasanya pengusaha sukses yang satu ini dulunya merupakan seorang tukang sapu. Beliau bernama Tri Sumono, yang mana beliau merupakan seorang pria kelahiran Gunung Kidul, tepatnya pada tanggal 7 Mei tahun 1973. Dan dia hanyalah seorang lulusan SMA tanpa keahlian. Nah, pada tahun 1993, ia nekat merantau ke kota Jakarta meskipun hanya berbekal tas berisi kaos dan ijazah SMA-nya. Sesampainya ia di Jakarta, ia mulai mencari pekerjaan apa saja tanpa memilih-milih pekerjaan yang ada. Nah, di sini kita jika ingin memulai kehidupan yang baru atau usaha yang baru, kita tidak perlu memilih-milih apa saja pekerjaan. Nah, di sini kita harus mengambil peluang, kesempatan pekerjaan apa saja yang ada, disitulah kita kerjakan. Nah, di sini kita dapat memanfaatkannya untuk menyimpan modal-modal awal yang akan kita manfaatkan nantinya dalam mengembangkan usaha. Nah, hal inilah yang ia lakukan untuk bertahan hidup. Pekerjaan pertama yang ia dapat di Jakarta ialah menjadi seorang buruh bangunan, tepatnya di wilayah Ciledug atau Jakarta Selatan. Selang beberapa bulan, ia akhirnya dapat tawaran untuk jadi tukang sapu di sebuah kantor, tepatnya di daerah Palmerah atau Jakarta Barat. Tawaran untuk menjadi seorang tukang sapu pun langsung ia ambil tanpa berpikir panjang. Selanjutnya, dari seorang tukang sapu di kantor atau dari seorang office boy, ia kembali mendapatkan tawaran menjadi seorang tenaga pemasar hingga karirnya menanjak sampai menjadi penanggung jawab gudang. Nah, selama bekerja di kantor, Bapak Tri Sumono juga coba-coba mencari penghasilan tambahan untuk mengumpulkan modal-modal dalam mengembangkan wirausahanya.
Pada saat libur kantor atau setiap hari Sabtu dan Minggu, ia berjualan pernak-pernik aksesoris seperti jepit rambut, kalung, dan lain-lain di Stadion Gelora Bung Karno. Usahanya ini ia lakoni selama 4 tahun dengan modal Rp100.000. Dari pengalaman jualan ini, ia kemudian berpikir bahwasanya usaha sendiri ternyata lebih menjanjikan dibanding kita harus bekerja dengan orang lain. Nah, pada tahun 1997, ia nekat mundur dari pekerjaannya di kantor dan ia menekuni usaha aksesorisnya hingga memiliki kios di Mall Gahara Cijantung. Selanjutnya pada tahun 1999 ia membeli rumah di daerah perumahan Pondok Ungu, Bekasi Utara. Hal ini dihasilkan dari penjualan kiosnya, yang mana kios yang ada di Mall Gahara Cijantung dahulu dijual beliau dikarenakan ditawar oleh seseorang dengan harga yang mahal. Di rumah atau di tempat baru inilah ia membangun atau memulai usahanya yang berikutnya, di mana ia membuka usaha grosir. Beberapa tahun kemudian Bapak Tri juga beralih usahanya menjadi seorang pembisnis pembuatan sari kelapa, di mana tepatnya pada tahun 2006 Bapak Tri mulai tertarik dengan bisnis pembuatan sari kelapa. Dari beberapa kabar yang ia peroleh diketahui bahwa untuk membuat sari kelapa adalah proses dari fermentasi air kelapa murni dengan bantuan bakteri Acetobacter psyllium, di mana saat itu Bapak Tri tidak patah semangat sebab ia sudah tertarik untuk memulai bisnis pembuatan sari kelapa. Ia terus belajar bagaimana cara yang harus ia lakukan untuk menghasilkan sari kelapa yang baik dan berkualitas standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Setelah produk sari kelapanya lumayan memuaskan, ia langsung memproduksi hingga 10.000 nampan dan bisa lolos ke perusahaan sari kelapa yang bagus. Nah, produksi pertama ini senilai 70 juta. Sekarang terbalik, beberapa perusahaan antri mengambil olahan sari kelapanya. Nah, sejak saat itu perjalanan bisnis Bapak Tri Sumono terus maju dan berkembang. Setelah berkembangnya usaha sari kelapanya, ia mulai mengembangkan usaha-usaha lainnya melalui perusahaannya yang bernama CV3 Jaya, di mana Bapak Tri Sumono mulai mengelola banyak cabang usaha. Di antaranya ialah yang pertama ada produksi kopi jahe saset yang diberi merek dengan nama Hot Tree. Nah, selanjutnya ia juga tetap mengembangkan toko sembakonya yang dulu. Nah, selain itu juga dia membuka usaha peternakan burung serta pertanian padi dan juga jahe, di mana juga ia menjalankan beberapa bisnis lainnya. Nah, dapat disimpulkan bahwa dari materi dan juga cerita dari pengusaha sukses tersebut terlihat bahwa kewirausahaan adalah suatu kemampuan kreatif dan inovatif dalam menciptakan suatu yang baru dan berbeda yang dijadikan sebagai dasar untuk giat dalam berusaha atau memperbaiki hidup. Hakikat dasar dari kewirausahaan itu sendiri ialah kreativitas dan motivasi kita untuk mengembangkan usaha yang ingin kita kembangkan atau ingin kita jadikan sebagai perubahan dalam diri kita. Baiklah teman-teman, mungkin sekian dulu penjelasan materi mengenai membangun karakteristik kewirausahaan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Bye.